Selamat datang di video kami. Sebelum menonton jangan sampai lupa untuk mempersiapkan diri dengan secangkir kopi, secukupnya roti, serta mengajak keluarga, saudara dan saudari. Selamat menonton wahai sahabat Arfi. Tanggal 28 Ramadan merupakan salah satu tanggal bersejarah dalam sejarah peradaban Islam. Pasalnya, pada tanggal ini Andalusia berhasil ditaklukkan oleh pasukan Tariq bin Ziyad dari Daulah Umayyah. Dalam video kali ini, kami akan mengupas tuntas tentang kejayaan umat Islam yang berada di daerah Spanyol. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Arfi 99 Channel. Selamat menyaksikan. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha menerangkan bahwasanya penaklukan Andalusia ini terjadi pada tanggal 29 Ramadan tahun 19 Hijriah dan merupakan penaklukan termudah dari penaklukan-penaklukan sebelumnya yang terjadi di Afrika. Sebelum ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, sebenarnya Islam sudah pernah berperang melawan Andalusia pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dalam Tarikh Al-Umam wal Mulk atau yang dikenal dengan sebutan Tarikh At-Tabari, Sayyidina Utsman mengutus Abdullah bin Nafi' setelah selesai menaklukkan daerah untuk segera menuju Andalusia melalui jalur laut. Mereka mendapatkan kemenangan dalam mengalahkan bangsa Andalus itu sendiri. Namun, para sejarawan tidak menyebutkan hal itu sebagai penaklukan, melainkan hanya sekedar peperangan biasa. Kedatangan Islam kembali di Andalusia terjadi pada masa Khalifah Daulah Umayyah Al-Walid. Ketika itu Islam terkenal sampai daratan Afrika. Musa bin Nusair tampil sebagai gubernur di Afrika Utara dan dia bertekad untuk menyebarluaskan agama Islam sampai ke wilayah Eropa. Dia pun mengutus Tariq bin Ziyad sebagai panglima perang ke Andalusia dengan menyeberangi selat yang berada di benua Afrika dan Eropa yang kemudian disebut dengan Selat Gibraltar. Ketika Islam datang, Eropa khususnya Andalusia yang dipimpin oleh bangsa Visigoth yang telah turun sejak abad ke-5 Masehi. Menjelang kedatangan Islam di sana, kondisi Andalusia sangat kacau balau. Hal itu terjadi akibat perebutan kekuasaan oleh Attila, putra Raja Witiza yang sebelumnya dengan Roderick, yang berhasil merampas kerajaan dengan bantuan sejumlah bangsawan dan tokoh agama. Perebutan kekuasaan tersebut tentu membuat perpecahan di Andalusia dan membuat politik kacau. Selain aspek politik yang kacau balau, aspek sosial pun terbagi dalam beberapa setara sosial seperti golongan bangsawan atau pangeran bangsa Goth, golongan rohaniawan atau tokoh agama, golongan kaum rendahan, petani atau budak. Kondisi agama pun tidak kalah kacau. Ketika itu para tokoh gereja pada dasarnya sewenang-wenang. Bahkan mereka mampu mengeluarkan undang-undang yang melarang setiap orang meragukan kesucian gereja Katolik, sistem keinjilan para pendeta, lukisan-lukisan gereja atau kurban-kurban yang disakralkan. Hal ini membuat masyarakat tidak senang terhadap pemerintahan Goth yang pada akhirnya Julian sebagai penguasa Goth meminta bantuan kepada kaum muslimin di Afrika Utara agar mereka diselamatkan dari kekejaman Roderick. Dengan persiapan yang sangat matang untuk memasuki wilayah Eropa, akhirnya Tariq bin Ziyad berangkat ke Andalusia dengan 7.000 tentara melalui Selat Gibraltar. Dia pun kemudian melewati gunung yang mengabadikan namanya yakni Jabal Tariq.
Jabal Tariq merupakan tempat penting pertama yang harus diduduki, mengingat tempat itu adalah gerbang bagi Tariq untuk memasuki wilayah Andalusia. Di sana, Tariq bin Ziyad melawan pasukan Cordoba, namun pasukan Cordoba mengalami kekalahan. Tariq pun menjadikan tempat itu sebagai pangkalan utara kaum muslimin. Ketika pasukan Tariq bin Ziyad akan berperang melawan bangsa Goths, ternyata Raja Roderick tidak berada di tempat. Hal tersebut melemahkan kekuatan bangsa Goths dan sangat menguntungkan bagi pasukan Tariq bin Ziyad. Mendengar kekalahan bangsa Goths, Raja Roderick kembali ke istana untuk melawan pasukan muslim yang terjadi pada tanggal 28 Ramadan. Pertempuran ini membuat bangsa Goths mengalami kekalahan. Tariq bin Ziyad akhirnya bergerak menuju wilayah utara Andalusia, yaitu menuju Toledo, ibu kota Gotik, dan meraih kemenangan. Selain itu, penaklukan kota yang lain berjalan dengan lancar sehingga Andalusia di daratan Eropa telah terintegrasi dalam kekuasaan Bani Umayyah dan merupakan titik awal kemajuan Eropa. Sekian kisah sejarah penaklukan umat Islam yang terjadi di benua Eropa, yaitu di Andalusia. Di sini kita bisa melihat betapa besarnya kekuatan umat Islam sejak dahulu kala. Semoga fakta sejarah ini bisa sedikit menambah wawasan kita dan terus berjuang untuk menegakkan agama Islam. Sekian dari kami, salam Arfi 99 Channel.